Mata TV YouTube Indonesia dengan bangga mempersembahkan sebuah storytelling kekinian abad ini diangkat dari karya besar S.H. Mintarja yang sangat populer di masanya, berlatar belakang kisah tanah Jawa masa lampau, tepatnya di penghujung kejayaan kerajaan tanah Jawa dengan judul Api di Bukit Menoreh. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-129. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, para pengawal itu pun kemudian meninggalkan mereka. Tampak jelas bahwa mereka baru saja menempuh perjalanan yang berat, dan jelas pula luka-luka silang menyilang di tubuh mereka. Ada yang dalam, tetapi ada pula yang dangkal. Bahkan ada salah seorang dari mereka yang terluka agak parah di lengannya yang telah dibalut dengan sepotong kain. Ketika orang-orang itu telah menjadi semakin jauh, berkata Kiai Gringsing, "Itulah isi hutan Tambak Boyo, juga hutan Mentaok, mempunyai penghuni-penghuninya sendiri. Nah, apakah kita ingin melihat pula?" Wajah Sutowijoyo tiba-tiba menjadi tegang. Sambil menggeram ia berkata, "Itukah isi dari tanah yang akan diterima oleh ayah dari Ramanda Adipati Pajang? Beruntunglah Paman Penjawi mendapat tanah padi yang sudah jauh lebih baik dari tanah Mentaok. Kami masih harus membuka hutan yang lebat dan mengusir penghuni-penghuninya yang banyak itu. Untunglah bahwa aku sempat menyaksikannya kini." Kiai Gringsing dan kedua muridnya terdiam. Mereka merasakan pula betapa anak muda putra Panglima Wiratamtama itu menjadi kecewa. Tanah Mentaok seakan-akan telah dimilikinya, sehingga sudah tentu Sutowijoyo sama sekali tidak senang melihat penghuni-penghuni yang sama sekali tidak terhormat itu. Dengan kesal anak muda itu kemudian menggeram, "Kiai, aku mempunyai tanggung jawab atas tanah itu. Meskipun belum secara resmi diserahkan kepada ayah, aku harus mengusir setiap orang yang mengotori hutan Mentaok." Kiai Gringsing mengangguk-anggukkan kepalanya, tetapi ia menjawab, "Berapa bulan Anggir memerlukan waktu untuk itu?" Sutowijoyo mengerutkan keningnya. "Iya," desisnya, "aku memerlukan waktu untuk melakukannya." "Jangan kau lakukan kini. Apabila datang saatnya, bersama-sama dengan beberapa orang kawan, Angger pasti dapat mengusirnya." Sutowijoyo mengangguk-anggukkan kepalanya. "Nah, marilah kita lihat," berkata Kiai Gringsing kemudian. "Mungkin kita dapat bertemu sebuah contoh dari isi hutan itu." "Marilah," sahut Sutowijoyo. "Mudah-mudahan kita dapat bertemu." Swandaru pun bergumam pula. Kiai Gringsing tersenyum. Ia tahu bahwa Swandaru hanya ingin berbuat sesuatu. Demikianlah mereka berjalan kembali. Kini mereka sudah memasuki hutan Tambak Boyo. Namun demikian mereka masuk, maka cahaya matahari telah menjadi semakin pudar. Meskipun demikian, mereka berjalan terus. Namun akhirnya malam yang semakin kelam pun turunlah. Pohon-pohon raksasa yang bertebaran itu pun menjadi semakin kabur. "Malam terlampau gelap di hutan ini," desis Swandaru. "Iya, lebih gelap dari hutan tempat orang-orang Jipang membuat perkemahan," sahut Agung Sedayu. "Tentu,"
berkata Kiai Gringsing. Hutan ini jauh lebih lebat, isinya pun jauh lebih garang, apalagi hutan Mentauk. Selain yang dikatakan oleh para pengawal, maka isi hutan ini adalah binatang buas. Ketiga anak-anak muda itu pun mengangguk-anggukkan kepalanya, tetapi mereka tidak takut terhadap binatang buas maupun orang-orang jahat seperti yang dikatakan oleh para pengawal. Tetapi berjalan di dalam kelam, serasa berjalan di daerah yang sama sekali tidak dikenalnya. Mereka seolah-olah hampir tak melihat apapun selain hitam pekat. Bahkan kawan-kawan seperjalanan mereka sendiri pun hampir tidak dapat dilihatnya. Tetapi telinga mereka adalah telinga yang cukup baik. Mereka dapat mengenal tempat-tempat kawan seperjalanan hanya karena pendengaran mereka. Namun meskipun demikian, akhirnya Swandaru berkata, "Nafasku terasa sesak." Kiai Gringsing tertawa. "Hehehe, kenapa?" Ia bertanya. "Gelapnya bukan main." "Iya, gelapnya bukan main," sahut Sutowijoyo. "Jadi bagaimana?" bertanya Kiai Gringsing. Tak seorang pun yang menjawab. "Apakah kita akan berhenti dan tidak berjalan siang dan malam?" Masih tidak terjawab. "Baiklah, kita berhenti," berkata orang tua itu. "Tetapi kita harus mendapatkan tempat yang baik. Kita akan membuat perapian." "Bagaimana kita mendapatkan kayu bakar?" bertanya Swandaru. "Di bawah kaki kita adalah setumpuk daun-daun kering. Kalau kita sudah menyalakannya, maka kita akan melihat apakah kita akan dapat mencari kayu atau ranting-ranting perdu." Akhirnya mereka pun mengumpulkan daun-daun kering di bawah kaki mereka. Dengan batu titikan mereka membuat api, dan dengan agak susah mereka pun berhasil menyalakan dedaunan yang sudah cukup kering. Ketika api sudah menyala, maka segera mereka melihat ranting-ranting perdu yang dapat mereka tebas dan mereka lemparkan ke atas api. Malam itu mereka beristirahat di sekitar perapian. Tak ada yang menarik. Meskipun Swandaru mengharap mudah-mudahan orang-orang jahat itu mendekati mereka, tetapi tempat itu masih belum cukup dalam, sehingga semalam itu mereka benar-benar dapat beristirahat, meskipun bergantian mereka tetap bangun. Pagi-pagi mereka sudah meneruskan perjalanan. Meskipun demikian, Swandaru masih juga berkata, "Aku sudah mulai lapar. Apakah di hutan ini tidak ada makanan?" "Kau akan mendapatkannya," berkata Kiai Gringsing. "Kau akan dapat mencari makan buat menambah besar perutmu." Ternyata yang dikatakan Kiai Gringsing itu pun benar pula. Dengan panah-panah mereka, mereka berhasil pula mendapat makan pagi mereka. Perjalanan mereka hari ini ternyata agak lebih berat dari hari-hari yang telah mereka lalui. Untunglah bahwa Kiai Gringsing berjalan beserta mereka, sehingga mereka tidak takut lagi akan tersesat. Meskipun demikian, ketiga anak-anak muda itu kadang-kadang masih juga membuat tanda-tanda pengenal pada pepohonan yang besar, supaya apabila terpaksa mereka harus mencari jalan keluar, mereka tidak akan menemui kesukaran. Gairah perjalanan hari itu didorong oleh perasaan kecewa pada Sutowijoyo karena tanah yang akan diterimanya itu ternyata telah dikotori oleh orang-orang jahat. Sedang Swandaru segera ingin bertemu dengan orang-orang jahat itu. Agung Sedayu tidak terlampau banyak dipengaruhi oleh gerombolan-gerombolan itu.
Meskipun demikian, pengalaman-pengalaman itu pasti akan berguna baginya. Sehingga karena itu, perjalanan ini pun sangat menarik hati. Ia akan mengenal tempat-tempat yang hampir belum pernah dijamahnya. Hutan yang lebat pepat, binatang-binatang yang buas, dan alam yang keras. Agung Sedayu baru mengenalnya lewat cerita-cerita yang pernah didengarnya dari kakaknya Untara di masa kanak-kanaknya. Ternyata Kiai Gringsing adalah seorang penunjuk jalan yang terlampau baik. Tanpa kesulitan yang berarti, mereka berjalan menembus hutan. Tetapi hutan itu sendiri telah merupakan penghalang yang banyak memperlambat dan menelan waktu. Oyot-oyot bebondotan dan tumbuh-tumbuhan merambat lainnya, batang-batang kayu yang roboh yang malang melintang, dan semak-semak yang pepat padat. Dalam pada itu terdengar Swandaru bertanya, "Apakah jalan ini pula yang sering dilalui oleh orang-orang yang menyeberangi hutan ini diantar oleh para pengawal?" "Iya," jawab Kiai Gringsing. "Apakah tidak ada jalan lain yang lebih baik?" "Jalan inilah yang paling tipis, ditumbuhi oleh berbagai macam tetumbuhan. Telah beberapa kali aku menyeberangi hutan ini, sekali-sekali bersama-sama dengan para pengawal." Swandaru tidak bertanya lagi, tetapi ia dapat membayangkan bahwa di tempat-tempat lain, tetumbuhan pasti jauh lebih lebat dari tempat ini, tempat yang paling banyak dilalui orang. Ketika mereka masuk semakin dalam ke tengah-tengah hutan Tambak Boyo, maka berbisiklah Kiai Gringsing, "Kita hampir sampai." "Sampai di mana?" bertanya Agung Sedayu. "Apakah kita sudah sampai di Alas Mentaok?" "Bukan Alas Mentaok," sahut Kiai Gringsing. "Kita hampir sampai di tempat-tempat yang sering dipergunakan oleh para penyamun mencegat korbannya. Di sini ada beberapa gerombolan penyamun yang satu dengan yang lain saling bersaing. Hanya dalam waktu-waktu yang khusus sajalah mereka dapat menyatukan diri." "Siapakah yang paling kuat di antara mereka, Kiai?" bertanya Sutowijoyo. "Kekuatan mereka hampir seimbang. Kadang-kadang mereka menunggu lawan-lawan mereka itu lengah dan menyerang mereka dengan tiba-tiba. Tetapi meskipun demikian, Darukolah yang paling disegani." Sutowijoyo mengangguk-anggukkan kepalanya, tetapi anak muda itu tidak menjawab. Belum lagi mereka maju terlampau jauh, maka mereka sampai di tempat yang agak lapang. Tidak terlampau banyak pohon-pohon perdu yang tumbuh dan akar-akar yang menyilang lintang jalan. Tetapi Kiai Gringsing yang sudah penuh menyimpan pengalaman itu pun berkata, "Tempat ini adalah tempat yang paling baik untuk beristirahat, tetapi juga tempat yang paling berbahaya." "Kenapa?" bertanya Swandaru meskipun ia telah menduga apa yang dimaksud oleh gurunya. "Banyak orang mempergunakan tempat ini untuk beristirahat, tetapi tiba-tiba saja mereka disergap, sehingga akhirnya para pengawal selalu menjauhi tempat ini dan membawa orang-orang yang dikawalnya beristirahat di tempat lain. Tetapi hampir tak ada gunanya. Hampir setiap kali para pengawal harus berkelahi. Tetapi apabila pengawalan cukup kuat, maka para penyamunlah yang membiarkannya lewat. Meskipun demikian, kadang-kadang para pengawal itu menyediakan semacam pajak bagi mereka. Ditinggalkannya beberapa macam barang, dan dengan demikian mereka tidak diganggu." Ketiga anak-anak muda yang mendengarkannya itu mengangguk-anggukkan kepalanya, tetapi mereka tidak menjawab. Bahkan tiba-tiba saja mereka mempertajam pendengaran mereka, seakan-akan mereka mendengar desir di dedaunan yang kering.
Kiai Gringsing mengerutkan keningnya, namun sejenak kemudian wajahnya telah menjadi tenang kembali. Bahkan ia masih berkata terus. Para penyamun itu datang tanpa disangka-sangka. Tiba-tiba saja mereka telah mengepung korban-korbannya. Suto Wijoyolah yang kemudian bertanya, "Bagaimanakah kalau mereka yang tidak membawa sesuatu lewat hutan ini, Kiai?" "Biasanya mereka adalah para pedagang yang akan pergi ke Nglipuro atau Mangir, atau bahkan ada yang pergi ke Menoreh." "Jika demikian, apakah Argojoyo itu lewat daerah ini pula?" "Adalah suatu kemungkinan, tetapi Argojoyo pasti tidak akan memerlukan pengawalan." Mereka terdiam sejenak. Dalam kediaman itu mereka mendengar desir yang lembut itu, namun semakin jelas. Sejenak mereka saling berpandangan. Dengan isyarat, mereka segera mengerti bahwa mereka kini telah terkepung. Tetapi dengan demikian justru Swandaru tampak bergembira. Sejenak kemudian berkatalah Kiai Gringsing itu pula, "Tetapi para penyamun itu pasti akan dapat membedakan mereka yang lewat dengan barang-barang dagangan dan mereka yang lewat dengan senjata di lambung." Tiba-tiba terdengar suara dari balik pepohonan. "Ya, kami dapat membedakan mereka yang lewat dengan senjata di lambung atau mereka yang pantas mendapat penghormatan karena memberi kami sekedar oleh-oleh." Sebenarnya mereka sama sekali tidak terkejut mendengar suara itu. Tetapi Kiai Gringsing yang tua itu terlonjak kecil sambil berputar menghadap suara itu. "Hei, siapakah kalian? Kau agaknya mengenal tempat ini terlampau baik, kakek tua." Terdengar suara itu menyahut. "Iya, aku sudah sering melewati tempat ini. Siapakah kau?" "Aku sedang menunggu para pengawal yang telah melukai beberapa orang-orangku. Aku ingin bertemu dengan mereka, tetapi mereka tidak kunjung datang." 3 hari yang lalu. 2 hari yang lalu. Iya, 2 hari yang lalu aku telah bertemu dengan mereka. Mereka mengatakan bahwa mereka bertempur dengan orang-orangmu. Ternyata mereka mencari jalan lain, sebab mereka sudah menyangka bahwa pemimpin gerombolan yang dikalahkannya itu pasti akan marah. Hei, mereka sudah melewati tempat ini. Jalan lain, mereka sudah keluar dari hutan ini. Gila! Teriak suara itu. Dan tiba-tiba meloncatlah sesosok tubuh dari balik sebatang pohon yang cukup besar. Kau bilang mereka sudah keluar dari hutan ini? Yang meloncat dari balik pohon itu adalah seorang yang bertubuh tinggi kekar, berdada bidang dan berkepala botak. Kumis serta janggutnya yang jarang-jarang tumbuh 1-2 di sekitar bibirnya yang tebal. Di tangannya tergenggam sebilah pedang yang panjang. Dengan kasarnya ia membentak kembali. Kau bilang para pengawal telah keluar dari hutan ini? Kiai Gringsing menganggukkan kepalanya. Iya, sahutnya. Kemarin sore aku bertemu dengan mereka. Terdengar orang itu menggeram. Di manakah rumah-rumah mereka itu? Bertanya orang itu. Kiai Gringsing menggeleng lemah. Aku tidak tahu. Bohong, kau pasti kawan mereka. Kiai Gringsing tidak segera menjawab. Ditatapnya wajah ketiga anak-anak muda yang berjalan bersamanya itu. Yang kemudian menjawab adalah Agung Sedayu. Kami sama sekali tidak ada hubungan apapun dengan mereka. Bohong! Hei! Apakah orang tua ini ayahmu yang mengajarmu untuk berbohong? Kami bertemu di perjalanan.
Sambung Sutowijoyo. "Kau pasti mendapat tugas dari mereka untuk memata-matai kami. Kamu mungkin anak-anak mereka, atau cucu-cucu mereka, atau kemenakan mereka, atau tetangga mereka, atau orang lain sama sekali." Swandaru yang gemuk itu memotong. Orang yang botak itu membelalakkan matanya. Dengan pedangnya ia menuding wajah Swandaru. "Jangan bergurau, aku sedang kehilangan buruan. Yang datang kini adalah kalian, maka kalian akan menjadi sasaran kemarahan kami." "Kami bukan pengawal dan kami bukan pedagang. Kami datang mencari buruan kami pula," berkata Swandaru. "Siapakah buruan kalian?" "Apa saja, kijang, menjangan, bahkan kancil pun kami mau pula." Swandaru terkejut sehingga kata-katanya terputus ketika orang yang botak itu meloncat dan langsung menyerang mulut Swandaru dengan tangan kirinya. Ternyata orang itu mampu bergerak sangat cepat. Beruntunglah bahwa Swandaru tidak terlampau lengah. Ketika ia melihat orang itu mengernyitkan dahinya dan melihat jari tangannya bergetar, maka Swandaru pun menyadari kemungkinan yang ternyata benar-benar terjadi. Dengan lincahnya ia meloncat ke samping menghindari sambaran tangan orang yang botak itu, sehingga serangan itu sama sekali tidak menyentuh tubuhnya. Orang yang botak itu semakin membelalakkan matanya. Sama sekali tidak diduganya bahwa anak yang gemuk itu mampu menghindari serangannya. Sehingga dengan demikian, maka terdengar orang itu menggeram semakin keras. Swandaru yang meloncat beberapa langkah ke samping, kini berdiri sambil membelai pipinya. Dengan kerut-merut di wajahnya, ia berkata, "Ternyata kau pemarah. Tetapi jangan menyerang lawan tanpa memberi kesempatan lawan itu bersiaga." "Kau menghina aku." "Sama sekali tidak. Aku berkata sebenarnya." "Aku tidak peduli. Tetapi kalian telah membuat aku marah. Kini aku mempunyai suatu cara untuk memeras keterangan kalian tentang para pengawal itu. Kalau kalian tidak bersedia memberitahukan kepada kami di mana rumah-rumah mereka, maka kalian akan terpaksa mengalami perlakuan yang tidak menyenangkan." "Kami tidak bersangkut paut dengan para pengawal itu, Kisanak." Kiai Gringsinglah yang kemudian menjawab, "Kami adalah pemburu yang hanya mengenal binatang-binatang buruan kami." "Omong kosong, tak pernah ada pemburu masuk sampai begini dalam. Mereka biasanya selalu berada jauh di tepi-tepi hutan ini. Kau pasti orang-orang mereka. Meskipun kalian tidak bersedia membuka mulut sampai tubuh kalian lumat, namun kami pasti akan dapat menemukan rumah mereka. Kematian kalian itu pasti hanya akan sia-sia." Sutowijoyo akhirnya tidak bersabar lagi. Selangkah ia maju dan berkata, "Jangan mengigau, Kisanak. Jangan menakut-nakuti kami. Dan jangan mencoba memeras keterangan kami. Sebutkan siapa namamu." Orang itu terkejut bukan buatan. Belum pernah ia melihat anak muda sekarang anak yang memegang tombak pendek itu. Namun sejenak kemudian orang itu tertawa. Semakin lama semakin keras. Di sela-sela derai tertawanya itu ia berkata, "Hahaha, Tentu kau berani bertolak pinggang di hadapanku, sebab kau belum tahu siapa aku. Nah, sebaiknya aku perkenalkan diriku, supaya kalian menyadari betapa kecil arti kalian bagiku, bagi Raja Hutan Tambak Boyo dan Mentauk ini. Namaku Daruko." Belum lagi orang itu berhenti tertawa, terdengar suara tertawa yang lain. Sehingga dengan tiba-tiba suara orang itu pun justru terputus. Suara itu adalah suara tertawa Swandaru. "Gila!" teriak Daruko. "Apakah kau mendengar namaku?" "Hehehe, jangan kau sangka bahwa hanya kau yang dapat tertawa sedemikian kerasnya," sahut Swandaru. "Nah, ketahuilah,
Namaku Swandaru Geni, gegeduk anak-anak muda di seluruh Kademangan Sangkal Putung. Kau pernah mendengar namaku?" Mata Daruko itu seakan-akan menyala dibakar oleh kemarahannya. Ternyata anak muda yang gemuk itu sama sekali tidak takut mendengar namanya. Bahkan seolah-olah ditanggapinya nama yang menakutkan itu sambil bergurau saja. Tetapi bukan saja anak yang gemuk itu. Ketika ia memandang berkeliling, maka anak muda yang memegang tombak itu pun sama sekali tidak menunjukkan kesan apapun di wajahnya. Sedang anak muda yang lain bahkan seolah-olah acuh tak acuh saja. Kembali Daruko menggeram, demikian kemarahannya membakar dadanya. Maka terdengarlah ia bersuit nyaring. Sutowijoyo, Agung Sedayu, Swandaru dan Kiai Gringsing pun segera menyadari bahwa Daruko sedang memanggil teman-temannya keluar dari persembunyiannya. Dugaan Kiai Gringsing dan ketiga anak-anak muda dari Sangkal Putung itu ternyata benar. Sejenak kemudian mereka melihat beberapa orang berloncatan mendekat dari balik pepohonan. Di tangan mereka tergenggam berbagai macam senjata. Ada yang menggenggam pedang seperti pedang pada lazimnya. Ada yang memegang kelewang yang sangat besar. Ada yang membawa canggah. Bahkan ada yang membawa trisula, tombak bercabang 3. Tanpa perintah siapapun, maka anak-anak muda itu dengan sendirinya merenggang dan menghadap ke segala arah. Seakan-akan mereka telah mengatur diri menghadapi serangan dari segala penjuru. Daruko menggeram melihat sikap anak-anak muda itu. Kini ia yakin bahwa ia berhadapan dengan anak-anak muda yang bukan sekedar pandai berburu kijang atau menjangan atau babi hutan, tetapi mereka adalah anak-anak muda yang mampu menghadapi bahaya seperti yang kini sedang mengepungnya. "Ternyata kalian cukup menggembirakan kami," bergumam Daruko. "Kami tidak akan kecewa. Kehilangan buruan kami. Kalian pasti telah diminta seroyo oleh para pengawal itu. Kalian pasti mendapat upah sengaja untuk menghadapi kami." Yang menyahut adalah Swandaru. "Iya, kami telah mendapat upah dari mereka untuk membinasakan kalian." "Hus!" Agung Sedayu memotong. Tetapi yang terdengar adalah suara Daruko lantang. "Nah, apa kataku? Betapa kalian mencoba memutarbalikkan keadaan. Tetapi kami yakin bahwa dengan menangkap kalian dan memeras darah kalian, kami pasti akan mendapat keterangan tentang para pengawal itu." Kiai Gringsing dan Sutowijoyo hanya dapat menggeleng-gelengkan kepalanya. Swandaru ternyata hanya menuruti kesenangannya sendiri, tetapi perbuatannya itu benar-benar telah membakar kemarahan kepala penyamun itu. Bahkan Swandaru itu berkata tanpa berpaling, karena kebetulan ia tidak menghadap ke arah Daruko yang berdiri berhadapan dengan Agung Sedayu. "Sekarang menyerahlah, supaya hukuman kalian diperingat." "Setan!" Daruko itu menggeram. Ternyata anak yang gemuk itu merasa seperti jantan sendiri. Daruko hanya menyerah kepada maut. "Ayo, kalau mau menangkap kami, tangkaplah." Sutowijoyolah yang kini menjawab dengan tergesa-gesa supaya tidak didahului oleh Swandaru. "Begini Kisanak, sebenarnya kami tidak bersangkut paut langsung dengan kalian, tetapi kami ingin bahwa tak seorang pun terganggu di dalam perjalanan, baik di hutan Tambak Boyo maupun di hutan Mentau." Oh, ternyata kau mengigau pula, jauh lebih sumbang dari igauan anak yang gemuk itu. Tambak Boyo adalah kerajaanku. Aku tidak akan pernah meninggalkannya selagi aku masih hidup. Dengarlah dahulu Kisanak.
berkata Sutowijoyo. Kini ia berputar setengah menghadap ke arah Daruko. Sebentar lagi, hutan Mentauk dan Tambak Boyo akan menjadi sebuah negeri. Sebentar lagi akan berdatangan orang-orang yang akan membuka hutan ini. Nah, apa katamu? Daruko mengerutkan keningnya. Sejenak ia berpikir, tetapi kemudian ia berkata, "Oh, kau benar-benar seorang pemimpi. Aku tidak ingin mendengarkan ikauanmu itu. Aku ingin mendengar kalian menunjukkan rumah beberapa orang pengawal yang telah melukai orang-orangku." "Kami adalah wakilnya," teriak Swandaru. Sutowijoyo menarik nafas dalam-dalam, tetapi ia mendahului Daruko yang hampir berteriak pula. "Dengar kataku, aku berkata sebenarnya. Tanah Mentauk dan Tambak Boyo akan menjadi milik Ki Gede Pemanahan, Panglima Wiratamtama di Pajang. Nah, apakah kekuatanmu dapat melampaui setidak-tidaknya menyamai kekuatan Wiratamtama Pajang?" Sekali lagi Daruko mengerutkan keningnya, tetapi sekali lagi ia membentak. "Jawab pertanyaanku. Kalau kalian yang mewakilinya, maka nyawa kalianlah yang akan menjadi tebusannya." Kali ini Swandaru belum sempat menjawab, tetapi telah didahului oleh Sutowijoyo. "Jangan mengancam. Kami telah siap untuk bertempur. Kami akan menghancurkan kalian sampai orang yang terakhir. Tetapi perkelahian bukanlah tujuan kami. Kalau kau mau mendengar, dengarkanlah. Kalian mempunyai kesempatan yang pertama di hutan Tambak Boyo ini. Mulailah dengan membuka hutan ini sebelum banyak orang lain berdatangan. Kalian akan dapat memilih tempat yang paling baik, yang paling subur dari segala tempat di hutan ini. Kelak, kalian pasti akan mendapat pengampunan akan segala macam kesalahan yang pernah kau lakukan di sini." "Setan alas!" potong Daruko. "Macam apa kata-katamu itu?" "Jangan membantah dahulu. Aku adalah prajurit Wiratamtama yang datang merintis jalan. Apakah kau tidak percaya? Berapa orang yang datang bersamamu? Kami seorang-seorang akan bernilai 10 kali orang-orangmu, bahkan lebih daripada itu. Kami bukan sekedar pengawal upahan untuk mengantar orang-orang yang akan menyeberangi hutan Tambak Boyo ini." Ketika Swandaru mendengar Sutowijoyo bersungguh-sungguh, maka ia kini tidak mau lagi memotong, meskipun ia menahan kegelian di dalam dirinya. Tetapi seperti yang telah disangka, Daruko tidak akan mudah percaya. Bahkan kemudian ia pun bersiap-siap dengan pedangnya. Sekali ia memandang berkeliling. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Api di Bukit Menoreh pada episode berikutnya. Sampai jumpa.